Suka-suka suka-suka bikin happy. Ketawa ke TV setiap hari di MNCTV. Suka-suka ya. Episode malam ini kayaknya gue bahagia banget. Ime akhirnya ngumpul lagi di sini. Pertanyaannya ya kan? Ya, Pi. Emang Ime udah mau sama lo? Ya namanya kan dalam proses, sudahlah. Ya udah, kalau gitu susu. Jauh banget. Kita nih hari ini lagi kan ini dinosaurus, kita adalah ilmuwan. Ilmuwan, ilmuwati. Scientist. Ya. Ya kan? Namanya apa? Kamu Ya, apa pemburu aja aja. Pemburu hatiku. Pemburu ya. Oke, kalau begitu malam hari ini kita kedatangan bintang tamu ya yang sosoknya sempat menghiasi beberapa layar pemberitaan Layar kaca. Indonesia. Karena apa dulu? Karena ini wanita ini adalah istri dari Kedua apa, Pi? bukan Istri pertama, kedua, ketiga, Apa Itu. cabang? ya dari seorang seorang pejabat ya yang Artis. sekarang lagi di dalam KPK. ya. Wow. Oke, kalau gitu kita panggilkan saja istri dari Fatona, Fatona Septi Sanustika Sanustika. dan mamanya. Bareng ya? Bareng ya? Wow. Apa kabar? Siapa itu yang warna merah? Itu siapa itu? Apa kabar? Halo, Abang. Oh, bukan ya. Ini Fatona apa siapa? Bukan Fatona, Pak. Apa kabar Septi? Alhamdulillah sudah. Oke, ini mamanya ya. Iya, ini mamaku. Oke, Septi kita akan Septi ngobrol-ngobrol. nambah seksi ya. Kayaknya ada mengalami perubahan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Septi nanti. Dan juga buat pemirsa di rumah, gitu kan. Yang pengen tahu juga untuk merefresh kembali, gitu kan. Merefresh kembali Septi. Kita lihat dulu tayangan Berikut ini. Penyanyi dangdut Septi Sanustika, istri Ahmad Fatana, terpidana kasus suap daging impor yang kini ditahan harus mengasuh anaknya seorang diri. Sang suami dikabarkan juga dekat dengan beberapa perempuan lain dan sering memberikan barang berharga. Satu di antaranya adalah Vitalia Sesa. Terpisah dengan sang suami yang berada dalam tahanan, Septi mengejutkan dengan penampilan barunya saat ini tanpa menggunakan hijab. Apa yang terjadi? Anda penasaran? Sama, saya juga. Ya, Septi ini ada yang berubah ya? Banyak sekali perubahan. Ya, ya. Saya kenal dulu, tertutup semua. Sekarang, Oke, Oke. Septi, Yap. kita relaksasi boleh? Boleh. Tapi takut nih. Gak usah takut. Terus terang aku deg-degan loh. Ya, Oh. kemarin Vitalia udah kesini ya. Aduh. Siapa itu? Nggak kenal gue, nggak kenal. Nggak kenal ya. Kapan-kapan nggak boleh kan kesini bareng Nggak Vitalia kenal. gitu? Ih, ngapain? Ngapain ya? Ngapain? Kamu Vitalia kan dia kenal situ. Kenapa? Iya kan saya kenal. Iya dong, Septi artis luar Pasti biasa. banyak orang yang kenal. Kali ya. Oke, Septi. Tangan aku pada dingin tuh jadinya. Aduh, baru dipegang tangannya aja udah dingin nih. Oh, ini dipegang dingin karena gara grogi apa karena yang megang ganteng? Aduh. Iya ganteng banget sih, ganteng. Alhamdulillah, gangguan telinga. Septi, buka sini. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagunya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Relax saja. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangun dan kamu. Septi, ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Septi hanya berada di satu keadaan yang sangat nyaman dan rileks untuk mengeluarkan unek-uneknya. Oke,
Septi, akhir-akhir terakhir kemarin kan kita lihat kamu berhijab ya. Sekarang kamu penampilan baru. Oke. Gimana? Kamu dengan penampilan baru sekarang tuh ada tujuan apa atau mungkin Untuk kenapa mau Kenapa? merubah penampilan? Merubah penampilannya. Lagi pengen kayak gini aja. lagi pengen kayak gini aja? Ya, karena kan aku sekarang ini lagi nyaman seperti ini. Aku kan harus eksis namanya. Aku nyanyi, harus nyanyi lagi. Oke. Kamu sudah tidak berhijab lagi? Keputusan sendiri apa sempat minta izin sama suami kamu, Fatona? Sendiri. Ya habis mau gimana lagi, dia juga kan lagi ngejalanin masa hukumannya, jadi beliau nggak bisa berbuat apa-apa. Dan saya pikir selagi saya tidak menyakiti hati orang lain, yang penting niat saya tulus, saya ingin bekerja dan mencari nafkah buat anak saya. Septi tampil seksi seperti ini, apa karena mungkin statusnya sekarang? Suaminya tanpa suami. Iya, suami juga udah. Aku sih selalu izin ya, apapun. Kalau mau ambil keputusan selalu beliau tahu. Setiap aku kunjungan juga, aku selalu minta pengertian dan ya akhirnya beliau juga ngertiin kondisinya aku gitu kan. Oke, apa yang membuat kamu kecewa dari suami kamu? Ya banyak ceweknya. Banyak ceweknya. Oke. Maaf. Yang kamu tahu berapa banyak jumlahnya cewek-cewek? Nah, berapa? Banyak dia mah koleksinya. Lebih dari 10? Tapi udahlah, aku juga nggak mau inget-inget masalah itu. Aku udah anggap itu semua kehilafan dia. Tapi begini, Septi, maaf. Maaf, kamu adalah istri ketiga dari Fatona. Apa istri kedua? Istri ketiga? Istri satu-satunya dong. Istri satu-satunya. Berarti saat ini kan dirimu tidak sadar kalau kamu dari istri yang ketiga dong. Ya intinya kan dia duda, Apa sih yang kamu suka dari Fatona? karismanya. Karismanya bagaimana? Bukan duitnya. Ya semua orang juga suka duit kok. Iya, benar. Nggak Sekarang bisa munafik. makan batu apa Jeremy? Oh iya, logika nih. Iya. Apa? Pertama karena karismanya, apa kata Jeremy tadi karena Duitnya banyak. duitnya banyak? Ya karena dia orangnya baik sih, dia bisa pandai ambil hati saya. Dengan seperti apa? Memberikan sesuatu atau mungkin memberikan Segalanya, perhatian, kasih sayang, cinta kasih. Uang sih belakangan, kalau saya cuma mikir uang, dari awal dia ketangkep kayak gitu udah saya tinggalin kali. Oke. Kamu berubah penampilan sekarang. Oke, tidak berhijab lagi. Komentar suami kamu apa? Jujur. Cantik sekali istriku. Dia bilang gitu. Tapi dia nggak kaget waktu kamu datang ke sana nengok sudah penampilan baru Kaget. seperti ini. Bilang apa pertama kali? Ya dia sih pangling aja. Tapi ya udahlah, mungkin saya juga tahu perasaannya dia, tapi ya mau gimana lagi, saya lagi nyaman seperti ini. Ada sindiran-sindiran atau komentar pedas nggak dari orang sekitar kamu ataupun dari masyarakat dengan penampilan baru kamu sekarang? Banyak lah. Apa yang paling di pedas, Twitter yang paling juga menyakitkan kayak apa? gitu. Alah, paling juga mau cari fatona lain. Nah, Terus banyak nah. macem-macem, cuma saya cuma ketawa aja. Ya udah, aku sih nggak mau. Dari dulu juga banyak lah pastinya yang ngomongin saya begini Iya, begitu, begini begitu dari awal. Iya. Suami saya kena masalah, cuma saya sih anggapin ya inilah namanya orang hidup kan pasti ada Iya, iya. ujiannya kan. Semua pekerjaan pun juga pasti ada resikonya. Kalau Septi sendiri kenal dengan Vitalia Sesa? Enggak lah, ngapain, nggak penting. Nggak penting ya, Nggak menurut penting. menurut kamu dia tidak penting gitu ya? Gini, waktu kamu pertama kali mendengar berita bahwa suami kamu, Papa Fatona, terkena kasus suap dan akhirnya diketahui ada aliran dana ke beberapa orang wanita atau perempuan, gitu kan? Ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Nah, salah satunya adalah Vitalia Sesa. Saat itu perasaan kamu apa, jujur? Kamu pernah nggak merasa bahwa itu adalah
kamu lagi mungkin maaf ya, kena karma atau apa gitu? Enggak. Tidak, apa Saya yang kamu pikirkan? waktu itu kan saya lagi hamil, Iya. hamil besar. Ya, saya tidak tahu kegiatan suami di luar dan saya juga nggak pernah ngecek handphonenya, jadi masing-masing aja. Ya saya sih nggak ada curiga apa-apa sama suami saya ya, Iya. karena beliau tetap ya perhatiannya tidak kurang sama saya. Dan tahu-tahu saya lihat di media seperti itu ya, namanya saya lagi hamil, istri saya kan di rumah aja tuh kan nggak Syok. kemana-mana, shock banget lah, stres, kaget. Untung aja saya nggak ngelahirin di situ. Kamu langsung tanya sama Papa Fatona? Ya nggak bisa dong, kan saya langsung lost contact. Langsung lost contact? Oh, Kenapa oh. lost contact? Teleponnya dimatiin, teleponnya hilang? Ya kan HP-nya disita dua-duanya, jadi Iya. nggak bisa saya hubungin kemana, nggak bisa. Dan beliau juga nggak ada handphone, nggak pegang HP kan. Sekarang berapa kali nih? Sebulan nengok Papa Fatona? Sebulan apa enggak kelamaan? Sebulan, Iya, dalam waktu sebulan? seminggu 2 kali, Seminggu 2 kali. sebulan kelamaan lah. Kalau andai kata jenguk Papa gitu ya, itu ada yang ngawasin apa dilepas berdua aja? Ya diawasin, kan ada CCTV. Oh, ada CCTV. Nggak bisa macem-macem, Kak Jeremy. Siapa yang Si bilang Kevin nggak udah bisa? kemana-mana aja. Wah, bisa. Terus gimana tuh? Jadi, dia berarti nggak risih tuh diliatin CCTV kalau... Ah bodo amat. Hah? Bodo amat, Bodo namanya juga suami istri. Yang penting nggak ngapa-ngapain, cuma deket-deketan gitu aja, rangkul-rangkulan nggak apa-apa lah. Terus kalau biasa kalau bertemu pulang Pak Fatona suka pesan apa gitu? Dandan yang cantik aja. Oh, setiap datang harus dandan yang cantik gitu ya? Padahal suka juga aku nggak mandi kalau ke situ. Oh, suka nggak mandi? Kenapa buru-buru? Karena kangen apa gimana? Karena perginya kan pagi-pagi. Oh, pagi-pagi. Terus Papa Fatona tahu nggak kamu nggak mandi? Enggak lah. Menurut kamu, cantikan kamu atau Vitalia Sesa? Akulah. Hah? Akulah. Kamu, apa kelebihan kamu dibanding Vitalia Sesa? Aku. Nah, Aku punya kasih sayang yang tulus. kalau Vita? Ya lo Buktinya tanya apa aja kasih sayang yang sendiri. tulus, Oh, biar tanya sendiri. bapaknya masih cari yang lain kok. Oh iya, iya. Laki-laki tuh emang kayak Gak gitu, Kak apa-apa, Jeremy. namanya juga laki-laki. Kalau Begitu. iyalah. Kamu marah nggak sama Vitalia Sesa? Mau marah gimana? Paling aku ngedumel aja. Ngedumelnya gimana ngedumelnya? Syukurin lo, lagian sih jadinya kesangkut tuh masalah hukum. Aku Ah. bilang. Iya, apa-apa yang udah dikasih suami saya semuanya kan tahu, udah dikembaliin. Ya syukurin aja nggak dapat apa-apa tuh cewek-cewek itu. Iya, iya, iya. Nah, Mama sendiri menyetujui nggak waktu kamu nikah dengan Papa Fatona jujur? Kalau orang tua saya demokrasi sekali, nggak pernah nggak pernah ikut campur, semua pilihan tergantung saya yang menjalankan. Kamu Iya. kenal tapi dengan istri-istrinya yang lain, yang dulu? Yang pertama Iya. kenal orang aku kemarin baru dari Makassar aja makan bareng. Semuanya aku kalau ke Makassar pasti ketemu istri pertamanya. Aku baik-baik kok sama beliau. Oh akur ya sama yang pertama. Iya banget. Orang setiap kalau ke sana juga dia selalu nemenin aku. Kalau yang istri kedua, Saya tidak kenal Nggak kenal. Oke, sekarang kamu kehilangan suami banget nggak? banget. Apa yang kamu rasain sekarang ini? Ya sedih lah, semuanya serba sendiri, tidur sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Dan aku juga harus cari uang buat ngurusin suami aku. Gitu. Jadi kamu merasa setelah suami sekarang masuk ke tahanan KPK, tidak ada pemasukan sama sekali? Ditabung? Ya ada sih dari aku lah, dari pekerjaan aku, Yang disita apa aja? hati aku. itu udah pasti. Ya, itu udah pasti. Ya hati kamu sekarang bukan disita, di penjara di situ. Kalau barang-barang yang disita Materi apa yang aja? disita apa saja? Rumah, Rumah. Banyak banget. Apa aja? hampir semua. Ya apa aja lah, pokoknya tanya aja sama KPK deh. Kamu sebelum sama KPK? No comment. No comment. Oke, jadi kamu merasa dengan penampilan baru seperti sekarang ini, kamu bisa lebih nyaman dalam bekerja atau bisa menghasilkan uang lebih banyak gitu? Ya aku lagi nyaman kayak gini aja. Intinya seperti itu. Mama nggak protes? Ah,
Mama nggak protes? Ya awalnya sih bawel. Tapi Ini kan- lama-lama mama ngerti juga kok. Ini kan lagi nyaman ya Kak Septi ya. Berarti kalau lagi nyaman nanti ada peluang buat berubah lagi kah ke arah mana? Apakah berhijab lagi kah atau ada perubahan yang lain lagi gitu? Pasti makin mini lah. Iya, namanya orang kan ya pasti berubah lah. Ada masanya, ada saatnya. Dan siapa sih yang nggak mau jadi orang yang lebih baik? Dengan penampilan seperti sekarang ini lebih banyak job atau dibandingkan yang dulu? Lebih banyak kali Kak. Iya, enggak juga, enggak ke situ Amin juga lah ya. sih. Rezeki ada aja, alhamdulillah dari dulu. Kemarin anaknya baru ulang tahun katanya nih. Katanya ngundang sesar ya? Undang Sesar, katanya pestanya mewah tuh, bener tuh? Mewah kan menurut kacamata siapa? Kalau buat aku ya, aku sih banyak yang ini ya, banyak sumbangan sebenarnya Siapa dari yang nyumbang? teman-temanku, banyak yang kasih surprise juga. Aku Iya. juga nggak tahu juga tuh acaranya kok jadi meriah begitu. Iya. Ya dibilang mewah sih enggak lah, aku cuma mau apa namanya, itu anak pertama, anak kesayangan aku kasihan sama dia Bapaknya karena di dalam, ya. bapaknya nggak ada, terus namanya anak pertama ya gimana, aku sih pengen ngasih yang terbaik buat Anak. iyalah, aku sayang banget soalnya. Kalau nanti anak kamu suatu saat menanyakan papanya kemana, kamu akan jawab apa sih? Kamu akan jawab jujur apa? Ya aku sih mau jujur-jujur aja kok, nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada aib. Maksudnya aku tidak menganggap ini suatu aibku. Iya, semua masyarakat juga bisa menilai lah. Aku nggak mau ada yang aku tutup-tutupi, semuanya akan aku ceritain. Sama anak juga. Dan menurut kamu mama sekarang sosok yang mendukung atau mensupport kamu? Iya. Oke. Sekarang di samping kamu ada mama kamu. Maaf sih. Katakan sesuatu pada mama kamu, terserah. Mungkin permintaan maaf kamu atau unek-unek kamu, atau perasaan kamu sama mama kamu. Ya, mohon maaf kasus masalah yang kemarin. Jangan terlalu dipikirin, mama ini kan sakit, sering sakit. Mama punya darah tinggi. Oh gitu ya? Jadi kalau ada masalah sedikit langsung sakit. Kemarin sempat diopnam, tapi alhamdulillah semenjak suami saya di dalam, mama sehat. Ya udah sih, aku sebenarnya nggak mau berkeluh kesah di depan orang tua karena aku nggak mau orang tuaku tahu bebanku. Oke. Kalau begitu di depan kamu, andai kata ada Papa Fatona. Dia lagi nonton Ya, acara. walaupun Papa sekarang di dalam KPK, tapi rasakan. Kamu bisa bicara sama dia. Apa sih unek-unek terdalam yang ingin kamu sampaikan? Papa yang sabar aja di dalam, jangan berpikir negatif tentang saya, karena di sini saya hanya ingin membahagiakan anak kita dan insya Allah saya akan mensupport kamu apapun keadaannya. Ya, walaupun Papa sekarang di dalam KPK, tapi rasakan. Kamu bisa bicara sama dia. Apa sih unek-unek terdalam yang ingin kamu sampaikan? Papa yang sabar aja di dalam, jangan berpikir negatif tentang saya, karena di sini saya hanya ingin membahagiakan anak kita dan insya Allah saya akan mensupport kamu apapun keadaannya. Mungkin 50 tahun ke depan lagi aku akan selalu sabar nungguin Papa. Dan mudah-mudahan kamu juga di sana bisa ngejalanin dengan penuh keringanan. Saya sedih sebetulnya kalau ya ingat begitu banyak kenangan kita berdua. Seperti apa? Septi?
Iya, kadang-kadang jalan bareng, makan bareng di luar. Karena suami saya itu orangnya baik sekali. Dia selalu sering suruh aku kumpul sama teman-teman, mau makan di mana. Orangnya baik. Jadi saya, ya mungkin inilah saatnya saya balas budi sama suami, dan insya Allah kita berdua bisa berkumpul lagi, itu yang terpenting. Iya. Dan saya mau bertanya sama kamu, ini andai kata ya, seandainya, misalnya gitu ya, Vitalia Sesa dijadikan istri keempat, misalnya, perasaan kamu gimana? Buat tonjok. Ya pasti tidak rela ya. Ya enggak lah. Dan misalnya tapi ya. Jadi intinya kamu sekarang sangat cinta sekali dengan Papa Fatona. Insya Allah. Setia. Oke, itu aja yang sebenarnya perlu saya tanyakan. Oke, saya gini. Sebetulnya dari apa yang kamu katakan sekarang, kita cukup bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Mungkin selama ini orang melihat dari luarnya aja. Dari casingnya aja ya. Dari casingnya aja. Dan tapi sih menurut saya begini, Septi. Ada kalanya kita tidak usah terlalu peduli dengan omongan-omongan orang di Twitter, omongan-omongan orang membuli-buli kamu. Yang penting gitu ya, kamu menjalankan apa yang kamu yakini benar menurut kamu. Betul nggak? Iya. Karena apa yang kamu jalani, apa yang kamu yakini, nanti ya hasilnya ya kamu sendiri yang merasakan. Tapi ya kamu kan udah punya mama yang mensupport kamu ya, mama ya. Dan ada suami kamu juga yang kamu mencintai kamu, ada anak yang baru ulang tahun ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Oke, amin. Dan sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagu. Oke, sekarang saya mau nanya aja. Lebih lega nggak? Aduh. Lebih plong? Yang jelas pusing nih kepala saya, konde. Kondenya, tapi lebih lega ya? Apa ya? Lebih plong aja Lebih gitu. plong sih. Mama, boleh duduk ke sini Mama? Kelihatan tadi Mama menangis. Pasti ada suara. Mamanya Masih nangis sedih terus. banget. Sebentar aja Mama. Oke Mama? Mau diapain mak gue? Nah, duduk ke sini. Sama gantian, direlaksasi gantian. Oke Mama. Awas mah, hati-hati mah. Emang kita anjing galak ya. Suruh hati-hati. Ini profesor nih. Awas mah, Berdua hati-hati nih. mah, jangan bocor mah. Oke Mama. Relax. Enak ini? Enak kok. Jangan mata, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan emot, dengarkan baik-baik lagi. Mama, ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Ma, Septi kan berubah penampilan nih. Dari dulu berhijab, sekarang punya penampilan baru. Reaksi Mama sejujur-jujurnya apa? Ya barangkali udah kemauan Septi begitu, Iya. tapi Mama udah ngasih tahu. Tahu apa Mama? Iya, udah berhijab. Kamu buka lagi hijabnya. Mama sedih tuh. Tapi emang udah kemauan anak saya begitu ya. Septi, ya. Yang penting
anak saya tidak meninggalkan sholat 5 waktunya. Iya. Jujur Ma, lebih senang Septi yang dulu berhijab apa sekarang Ma? Sama aja, soalnya kan berhijab, nggak berhijab juga anak saya emang baik. Dia penurut sama orang tua. Septi kan adalah istri ketiga dari Papa Fatona. Dia sudah pernah menikah sebelumnya ya. Waktu Septi minta izin nikah sama Mama, Mama udah tahu belum? Udah, Mama udah tahu. Setuju apa sempat tidak setuju? Kan sebelumnya udah ngomong. Iya. Suaranya lebih keras lagi, Bu? Iya, sebelumnya udah ngomong kalau Ahmad Fatona itu emang udah duda. Udah dari yang pertama udah punya anak, gini-gini. Ya kalau emang anak saya mau, setuju ya nggak apa-apa. Kan yang mau nikah bukan saya, anak saya. Jadi pada saat itu begitu Ma ya? Iya. Nah sekarang dengan kasus yang kemarin menimpa suami dari Septi, kasus suap ini Ma, apa perasaan Mama Ma? Ya Mama merasa sedih, prihatin. Iya. Kasihan sama suaminya. Kalau dengan kasus, terkuaknya kasus di mana suami dari Septi sudah membagikan uang kepada beberapa wanita lain, gimana Mama komentarnya? Mama nggak tahu itu. Mama cuman shock aja ya. Septi juga nggak tahu katanya. Tahu-tahu ya di TV ramai begitu. Tapi Mama melihat Septi sekarang seorang artis, jujur mah di luar kasusnya, di luar hal-hal yang lain, Mama bangga nggak punya anak Septi? Katanya Septi juga menjadi tulang punggung keluarga Septi. Iya. Iya. Ya Mama bangga. Mama merasa banyak ya terima kasih sama anak saya. Anak saya udah memperhatiin orang tuanya. Sekarang Mama, di samping Mama ada apa di Septi? Katakan Mama, apa yang ingin Mama katakan sama Septi? Perasaan Mama, apa yang ingin Mama rasakan dan ingin Mama katakan? Manggil Septi apa Mas Septi? A? Aku dipanggilnya kalau di rumah AA. AA. Oh, kenapa Septi? Nggak tahu emang Dari dulu gitu ya? Aku suka aja dipanggil AA. Mama banyak terima kasih. Udah. Kamu sudah menolong adik kamu, nyekolahin adik kamu sampai sekarang udah SMA, udah kuliah. Mudah-mudahan Tuhan yang membalasnya ya. Mama manggil Papa apa, Ma? Abang. Abang. Oke, silakan. Ada yang ingin dikatakan sama Abang dan AA. Iya. Ya. Mama nggak bisa ngomong apa-apa ya sama Abang. Ya, semoga Abang di sana biar disabarkan, dikuatkan. Semoga tuntutannya diringankan. Sekarang yang Mama tahu dituntut berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Tapi minta banding katanya. Mudah-mudahan bandingnya diterima. Amin. Ya, oke. Kalau begitu Mama udah keluarin semuanya. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagunya Mama. Tapi nggak apa-apa. Pemirsa, tangisan yang kita keluarkan itu adalah apa ya? Satu cara untuk mengurangi beban yang ada di dalam diri kita. Betul. Jadi semua orang berhak untuk menangis, betul nggak? Iya, nangis aja tiap hari kalau emang kita pengen nangis, betul nggak? Betul sekali, nggak mengenal gender ya, perempuan atau laki-laki, siapa saja. Iya, pokoknya menangis boleh laki-laki atau perempuan. Ya, Kalau laki-laki nggak boleh atau perempuan. Ya, yang atau Tony tahu.
Ya udah, kalau begitu setelah ini bakal ada pemirsa juga yang ingin direalisasi, pasangan ini bakal seru banget. Anda penasaran? Sama saya juga. Tetap di Suka-suka. Oh iya. Jangan ganti channel, tetap di Suka-suka. Oh iya. Sekali lagi. Terima kasih kelapa susu. Solo cari dukungan. Oke. Kalau begitu kita seperti janji kita tadi ada pemirsa Iya, yang dan ngirim kirim email. surat lewat email. Ya. Dan dia bernama Devi dan Frankie. Frankie apa kabar? Devi silakan duduk di sini. Frankie di situ Frankie. Iya. Nama panjangnya Frankie. Frankie balik-balik. Devi, Ya, yakin kamu mau direlaksasi di sini? yakin. Sudah tahu konsekuensinya? Oke. Habis kokang sih tadi nih. Pusing ya Devi, nih. buka tangannya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagunya. Tarik napasnya terus. Biar sih, biar sih. Tarik napasnya dulu. Keluarkan dari Sampai ku bangun padamu. Oke. Devi, apa sih yang pengen lo sampaikan? Oke, sebelumnya gue nanya dulu. Kesini sama siapa nih? Sama pacar. Pacar, jadi ini pacar ya? Frankie ini pacar ya? Iya, pacar. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Frankie? Aku tuh pengen tahu dia tuh sebenarnya kayak gimana. Iya. Sayang nggak sama aku, bener-bener cinta tulus nggak sama aku. Karena selama ini yang aku tahu tuh gitu, Mas. Apa? Nggak pernah ngomong sayang, harus aku pancing dulu. Berapa tahun pacaran udah? 1 tahun lebih, Mas. Kalau mancing dia, biar dia ngomong sayang, mancingnya pakai apa tuh? Kalau misalkan dia lagi di rumah, aku lagi pengen disayang sama dia, pengen dibilang sama dia. Aku BBM nih, aku pegang handphone. Iya. Mas, lagi di mana? Aku bilang, lagi di rumah. Aku kangen. Iya, dia selalu bilang, pasti bilangnya, aku juga kangen. Ya, emang maunya bilang apa? Dia duluan yang bilang, Mas. Harusnya. Masa aku terus sih? Apa-apa aku, dikit-dikit aku yang ngomong. Iya. Dia lebih agresif kali dia. Oh, pengen cowok lo lebih agresif gitu ya? Jangan kalem-kalem gitu. Emang cowok lo kalem? Kalem banget, tetap aja Mas, mukanya kayak begitu, ditekuk mulu. Kayak lembu. Kayak lembu. Oh, jangan Septi demen juga sama yang begini-begini nih. Nah, masalahnya lo suka dari dia apa nih? Sampai lo pacaran sama dia? Ya ampun, Mas. Nah. Mas nggak ngeliat. Apanya? Tuh, Mas lihat deh, mukanya tuh unyu-unyu banget kayak Morgan Smash. Ini tipenya nih. Lihat ya, Mas. Unyu-unyu banget, Mas Uya aja kalah. Oh, udah jauh sih. Kenapa dibandingin sama gue? Selain itu karena apa lagi lo suka sama dia? Dia tuh bisa sulap, Mas. Mas nggak tahu ya. Bisa Ih, sulap? Bisa sulap. Bisa. Jadi yang lo tertarik karena dia bisa sulap gitu? Bisa, Mas. Apa? Ada sulap apa yang bikin lo tertarik? Jadi waktu itu pas lagi kita masih PDKT, terus aku lagi nongkrong biasalah, ada teman juga duduk, terus dia pegang aku gini, Neng, sini deh Neng. Iya apa Mas? Neng lihat deh, dia megang korek nih Mas. Ini korek itu kosong Mas, korek api nggak ada apa-apanya. Tiba-tiba dia begini tangannya. Kamu lihat sebelumnya? Lihat, itu korek itu nggak ada gambarnya sama sekali. Habis itu dibolak-balik sama dia. Aku bilang, ini orang ngapain sih bolak-balik korek, orang begitu-gitu aja. Iya. Nggak tahu pas diginin, teng,
Ada tulisan love you-nya. Ada love you dikorek. Love you-nya. Jadi maksudnya apa? Lo terkesan sama sulapnya itu? Terkesan banget, Mas. Terus jadi Ya gimana? Yang ampun. lo rasa apa tuh? Ya ampun, Mas, nih hati aku tuh nyer-nyeran banget rasanya. Apa? Nyer-nyeran banget. Nyer-nyeran. Mas. Apa tuh hati nyer-nyeran gimana? Jedak-jeduk gitu, Mas. Apalagi selain itu yang bikin lo terkesan sama dia nih? Ada tuh, Mas, dia bilang katanya dia bisa sulap, bisa lihat keberuntungan, Lihat bisa tahu keberuntungan? jodoh, katanya. Ini gitu. pesulap apa paranormal lo? Oke, terus? Iya, dia ngasih tahu kan. Ah. Neng mau tahu nggak keberuntungan Neng kayak gimana? Ya aku kan penasaran ya, Mas ya. Namanya teman kan pernah kayak gitu juga, pernah liatin kartu gitu ke Iya. aku. Dia bilang katanya lo bakal putus sama cowok lo. Bener, Mas, kejadian putus. Oh, terus? Terus waktu itu sempat diramal lagi sama teman aku, bilang katanya lu nggak jodoh, dia selingkuh. Bener, ketahuan dia Itu selingkuh. kata temen lo? Iya, jadi pas dia bilang katanya keberuntungan, masalah jodoh, ya aku ya percaya lah, Mas, orang udah pernah kejadian. Emang kata cowok lo ini apa soal keberuntungan lo? Iya, dia bilang katanya, Neng mau tahu nggak jodoh Neng tuh siapa, orang apa, terus Kata karir cowok lo nih waktu itu Neng, nih. kayak gitu, iya. Terus dia main kartu gitu? Iya, dia ngocok, dia mah ngocok. Dia ngocok? Terus tapi yang ngocok dia sendiri ya? Iya, sendiri. Terus habis dikocok keluar kartunya nggak? Enggak, ditaruh di meja, Mas, ceritanya kan ada meja nih, ditaruh di meja. Terus aku suruh ambil salah satu. Iya. Aku ambil, katanya jangan dikasih lihat dulu ya, Neng. Iya, enggak, Mas, aku bilang. Terus aku suruh natap mata dia, Mas. Mata-mata kayak dia? gini. Terus? Oh. Ya aku seneng-seneng aja, aku seneng natap mata dia. Oh, ganteng kayak Morgan Smash ya, terus? Aku tatap, Neng. Terus dia bilang, ini angka kartunya 7. 7? Iya, aku bilang. 7 skop. Iya, benar. Kamu tahu nggak, Neng, arti 7 skop ini apa? Nggak tahu, Mas. Kamu Dibilang tahu nggak sih, dari zaman dulu itu, kata dia, sejarah gitu. Kata dia sih gitu, Mas. Dari zaman sejarah gitu, katanya kalau kartu ini tuh jodoh kamu tuh udah deket, katanya. Ya aku ya langsung, oh my God, pasti dia jodoh gue. Oke, Mas, terus apa ada lagi? Hah? lagi. Terus kan aku suruh ambil kartu lagi sama dia. Keluar tuh, Mas, aku lihat lagi, aku suruh tatap lagi. Dia ngocok lagi? Enggak, itu udah suruh ambil lagi. Oh, tapi nggak dikocok keluar aja tuh, bisa? Enggak, Kartunya? hah? enggak, Mas, kan itu kartunya berderet. Oh, kartu udah berderet. Banyak, Mas. Ambil lagi kartu, set, terus? Satu, aku lihat nih, oh gambarnya begini. Aku suruh natap dia lagi. Aku tatap. Kartunya 8. Iya, aku manggut-manggut aja sambil liatin dia. Artinya apa dibilang? 8 wajib. Iya, kata dia tuh katanya gini, kamu tau nggak, Neng, bahasa sejarah-sejarah gitu deh, bahasa Apa sejarah deh? lagi. Itu karir kamu tuh bagus banget, Neng. Kamu bakalan sukses nantinya. Apaan? Aku masih begini-begini aja. Terus ada lagi dia bilang, nih katanya kamu ntar bakalan kawin sama orang Jawa. Iya, aku langsung, ya ampun. Dia kan orang Jawa, Mas. Dia bilang gitu, dari kartunya bakal kawin orang Jawa. Dia kan orang Wah, lo Jawa. modus lo. Pernah berantem nggak sama dia? Pernah. Gara-gara soal apa? Itu waktu itu pas aku lagi nonton, Mas, kan aku sama dia seneng nonton. Iya, aku jadi bisa peluk dia kalau misalkan aku takut atau gimana, pura-puranya biar dia tuh deket sama aku, nggak aku mulu yang melukin. Tapi dia jadi nggak pernah agresif gitu ya? Enggak. Terus Oke. kayaknya sih dia takut deh, Mas, sama horor. Masa ya waktu itu aku ke toilet. Dia aku suruh tunggu depan. Nggak tahu tiba-tiba dia ngacir, Mas. Nggak ada aku lihat. Nggak tahu dia ngacir kemana itu. Pas aku lihat ada di depan. Oke, jadi yang lo pengen apa deh? Intinya gitu aja deh. Aku nih udah coba ya, Mas ya. Waktu itu ya, Mas ya, pas lagi dia mau jemput aku masih kerja, aku kan SPG. Itu tuh ada om-om biasa nawarin deh, aku deket-deketin deh tuh om-omnya sebisa mungkin, gue agresif deh, bodo amat deh, yang penting dia ngeliat kan. Dia cuma biasa-biasa aja, Mas. Gak ada ekspresinya. Iya. Kan ngeselin banget, tau gak sih? Pengennya dia cemburu. Sampai tuh om-omnya pengen gue peluk tuh depan dia. Iya. Masih aja begitu. Gak cemburu juga? Enggak, diem aja. Cipok aja lu tuh omongnya. Enggak, Mas. Udah tua. Udah tua. Apa lo gak om-om yang lo godain? Udah gini deh, di depan lo ada cowok lo nih, apa yang pengen lo ungkapin deh biar jelas apa yang lo pengen. Nah, masalahnya apa coba? Ngomong, Frank? Manggil dia apa tuh? Frankie, aku manggilnya Emas. Mas, oh, sana Mas ya. Mas, kamu berubah dong. Jadi lebih gimana ya?
agresif sama aku, ngomong kamu sayang sama aku. Aku tuh capek mas, ngomong sayang mulu sama kamu. Aku bingung, kadang-kadang aku malu sendiri. Masa iya gue bilang sayang mulu sama cowok? Aku tuh tahu kamu tuh sebenarnya tuh suka sama aku, cinta sama aku, tapi aku tuh cuman pengen kamu tuh nunjukin mas, kayak teman-teman aku, kayak cowok-cowok yang lain, nunjukin kalau kamu tuh sayang sama ceweknya. Ini mah kamu mah diem. Iya mas, iya dek, iya sayang. Tapi lo gak punya cowok lain nih? Gak ada. Gak ada ya? Aku kan udah mentok sama dia, lihat aja dong mas mukanya. Udah Masa mentok apa nggak ada yang mau nih? Belum ada yang mau lagi. Intinya lo pengen dia cemburu aja gitu ya? Pengen dia tuh aktif ya? buktiin kalau dia tuh bener sayang apa enggak sama aku atau cuman main-main. Karena aku udah trauma mas. Trauma. Ya. Trauma apa nih? Waktu itu aku pernah punya mantan, justru dia nggak kalem. Dia tuh ya begitu, dandanannya ala-ala, ya biasa, BG zaman sekarang, labil penampilannya. Terus? Iya, aku kan biasanya kalau di mobil dia tuh cuma ngeliat handphone dia satu. Udah aku cek nggak ada apa-apa. Tahu-tahu kan dia punya teman mas cowok. Temennya itu respect sama aku, dia ngomong sama aku kalau si cowok itu tuh katanya deket sama cewek, jadian. Nah, aku penasaran dong. Ya udah, aku deket-deketin aja tuh temennya. Ya sepik-sepik dikit lah, bilang suka-suka dikit. Padahal mah enggak banget gue. Tapi ternyata intinya apa nih? Ketahuan, iya bener dia punya pacar, dia punya handphone satu lagi. Zaman dulu ya. Takut sekarang terulang lagi. Aku kan takut mas, kalau dia tuh kayak gitu, masku tuh kayak gitu. Ya udah, kalau begitu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagunya. Oke, Mas, udah dengar? Emang Mas orang pendiam memang aslinya ya? Dari sononya pendiam. Oh gitu, dari pendiam. Tapi memang sulap gitu ya? Iya. Mana ada pesulap pendiam? Hah? Banyak di sini aja. Oh, limbat ada ya? Iya, limbat. Tapi kan pendiam. Iya. Oke, Frankie duduk sini, Frankie ya? Iya. Iya. Oke. Gantian ya. Itu poin ngomongnya ya. Dia itu cewek cuma pengen cowoknya agresif. Pengen bilang sayang duluan. Iya. Bilang kangen duluan, jangan ceweknya mulu ya kan? Pengen cemburu ya kan? Bilang I love you, sayang. Tapi kalau karakternya dia memang dingin, cool gitu. Orang mah cewek enak kali punya cowok kagak cemburuan ya dibanding diribetin mulu. Itu Ya. gak meyakinkan. Iya, Itu gak meyakinkan. Itu suka gak sih sama gue, sayang gak sih? Itu pertanyaannya kalau pendiam. Kalau begitu, Anda penasaran? Sama saya juga Jangan mantan disusu. suka-suka. Cukup ya. Mau aku tuh sayang banget sama kamu. Sudah punya bini, masih saja naksir Yuni. Katanya sembuh, katalah kamu. Katanya sembuh, malah kamu. Hei, kue kusi, mas gula. Oke, susu. Anda penasaran? Sama saya juga. Yuk kita tanya Mas Frankie yuk. Mas Frankie. Oke, Frankie, are you ready? I'm ready. Yes. Bukan Frankie mas, Morgan Smash. Morgan Smash. Cemes. Oke, bayangkan sebuah lingkaran yang ada di sini. Oke. Dengarkan baik-baik lagunya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangun. Kan kau
Iya, Mas. Ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Emang kata cewek lu orangnya pendiam? Emang dari sononya apa gimana nih? Sebenarnya sih enggak, Mas. Hah? Sebenarnya enggak, cuman jaga image aja di dia. Jaga image di dia? Iya. Maksudnya gimana? Ya kalau kita jalan sama dia, masa kita harus centil juga? Dia kan cerewet, centil, ya kita yang ngimbangin aja, diem. Oh, ngimbangin aja. Jadi lo sebetulnya nggak pendiam? Enggak sih, dia kan juga lebih muda dari saya, jadi saya juga bawa lebih dewasa ya, istilahnya ngasuh dia juga. Ngasuh? Oh, cowoknya apa babysitternya lo ngasuh? Oke. Tapi kata ceweknya tadi dia nggak pernah punya rasa cemburu, nggak pernah bilang sayang duluan gitu. Padahal udah dekatin om-om begitu. Emang bener lo nggak cemburuan? Ada, cuman biasa aja sih, Mas. Apa? Ya biasa aja, cuman nunjukin aja kalau aku sayang dia, cuman buat istilahnya buat keliatin aja dia, tapi sebenarnya enggak sih. Ya apa nih maksudnya? Ya enggak cemburu sama dia, cuman ya biarin aja, cuman kita yang digoda juga om juga. Apain juga cemburu, om jelek gitu juga. Saya kan ganteng, Mas. Apain juga cemburu sama om kayak gitu. Lo salah godain orangnya. Salah. Godain yang ganteng juga harusnya. Nah, terus lo sendiri kenapa nggak pernah bilang sayang sama dia, nggak pernah duluan bilang kangen gitu? Sebenarnya saya nggak sayang sama dia, Mas. Hah? Ya saya cuma buat pelarian aja. Maksudnya apa pelarian nih? Ya saya kan dulu dari Surabaya. Saya kenal sama teman kantor itu deket juga sih, namanya Siska. Nah, kita udah deket, bisa dibilang gebetan lah, Mas. Cuman setelah saya tanya dia udah punya cowok, saya nggak berani dekat lagi. Saya jaga jarak sama dia. Itu setelah itu saya pindah deh ke Jakarta sini, Mas. Oh, jadi lo pernah naksir cewek namanya Siska? Siska. Naksir banget nih. Naksir banget, Mas. Dia udah punya cowok. Idola banget lah pokoknya, Mas. Idola. Oh, lo dari Surabaya. Terus lo ke Jakarta. Terus akhirnya setelah tahu dia punya cowok, saya lari ke Jakarta lah, cari kerja di sini juga. Nggak capek lari dari Surabaya? Naik pesawat kali, kereta. Waduh, bawa berita udah lama lo. Istilah. Oh, istilah. Kira sudah lari. Dasar norak. Oke, gini. Tapi katanya lo di bioskop pernah ninggalin dia keluar bioskop gitu? Iya, Mas. Nonton film horor? Apaan film horor kayak gitu-gitu aja. Kenapa, Bang? Ya sebenarnya saya takut, cuman saya jaim aja sama dia, Mas. Oh, lu takut film horor? Iya. Jaim. Terus kalau emang itu kenapa lu gombalin dengan sulap-sulap tadi? Ya itu mah bisa-bisa saya aja, Mas. Cabai-cabian zaman sekarang lah. Oh, gampang juga. Jadi cewek lo ini cabai-cabean? Ya, menurut Mas kayak gimana lu? Hah? Emang cabai-cabean tuh kayak apa emang ciri-cirinya? Ya centil gitulah, Mas. Suka-suka goda juga. Nah, lo jadi sulap-sulap tuh kayak dibilang tadi ada korek api kosong, ada I love you itu gimana ceritanya itu? Ya gampang lah, Mas, kita buat aja. Itu kan bisa pakai sabun juga, tutupin, kita gosok, keluar tulisannya. Jadi tulisannya kamu tulis duluan? Iya, pintar-pintarnya kita aja lah, Mas. Duluan, terus ditutupin pakai sabun gitulah. Sabun. Nah, kita ada lengan, kita hapus aja. Hapus. Terus yang kartu itu gimana Ya, kartu tuh? lo bilang keluar angka 7 tadi artinya apa tadi? Skop, jodoh. Stop, sejarah gitu, sejarah. Ya Mas, ya sejarah aja nilainya jelek, Mas. Nah. Asal aja itu. Apa misalnya apa? Misalnya dia keluar 7 skop, lo artinya Skop, apa? artiin aja. Nanti jodohnya Neng, nanti dari Surabaya, dari Jawa gitu. Lo bilang, iya. lo biar pas-pasan sama lo. Iya. Pas keluar 8 wajik? Kelas 8 wajib juga dia bilang, jodohnya Neng sekarang ada di depan Neng sekarang, gak usah cari-cari lagi gitu. Iseng berarti judulnya ya. Tadi yang pas keluar lagi hubungin sama sejarah-sejarah apa tadi tuh? Ya nggak ada, asal aja nyebutin, Mas. Jadi lo sekarang nggak suka sama dia nih? Jujur aja ya enggak, Mas. Nggak sayang? Nggak sayang juga. Oh, apa lu udah punya cewek lagi? Iya, si Siska itu. Nah, dia tuh. Siska. Nah, tadi kan bilang Siska itu katanya lo suka tapi udah punya cowok. Iya, jadi dari Siska kan setelah saya ngomong sama Siska ternyata dia udah punya cowok. Lo ke Saya Jakarta. kan ke Jakarta. Lo berarti nggak jadi ya? Ya ke Jakarta terus ketemu sama si Devi. Daripada saya nganggur, Mas, di Jakarta juga sendirian, gak ada siapa-siapa. Ya dia juga kasih kode lah, kita ketemuan. Baru ketemu kenal seminggu ya saya pacarin aja dia. Cuma buat pelarian aja, Mas. Ternyata? Nah setelah ini Siska akhir-akhir ini ada 2 bulan kemarin lah. Dia telepon SMS katanya tanya mau pindah ke Jakarta, mau cari kerja. Terus tanya kenapa kok Jakarta? Katanya dia barusan putus, makanya dia stres, boring di Surabaya. Sama cowoknya? Iya. Terus? Nah setelah saya tahu dia putus ya saya deketin lagi, Mas. Ternyata dia mau juga, Mas. Ya udah saya sikat aja, Mas. Sekarang lo jadian sama Siska jadi? Iya.
Kamu jelek banget. Sobek. Clip-onnya sobek. Ini kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Karena Devi tuh udah mentok banget nih. Udah mentok banget sama Emang harusnya gimana? Jangan mentok. Jangan mentok, harus Cari jalan keluar. Lo kenapa nggak putusin dulu si Devi nih? Kalau kalau disuruh milih saya milih Siska aja mas. Apa? Kalau disuruh milih Siska aja. Secara dia juga cinta saya dari dulu mas. Jadi sekarang lu udah pacaran sama Siska ini? Iya udah 2 bulanan lah mas. Oh 2 bulanan. Devi pengen lo putusin nggak? Maunya cuman masih belum nemu waktu yang pas. Tapi lo pengen putusin dia? Pengennya ngomong jujur. Waduh. Kayaknya ini cinta mati banget nih jadi begini nih. Cintanya udah mentok. Love death nih. Tutupin. Tutup dulu. Minyak apa namanya? Kaget. Sebentar. Kepala deh. Yang cewek. Kebalik. Sini gue pakein kepala. Tahu aja ini. Buat jelasin sama aku aja ini. Ya pegang aja Pak. Yuk, satu. Gue aja, ada yang gue aja. Ada minyak angin kok. Bercanda. Mama lihat aja. Ini cukup atau Minyak angin dong, kayu putih apa gimana? Panas banget. Iya badannya panas banget ya. Panas banget. Panas banget nih. Mau ini deh. Kita pakai itu. Coba dibawa keluar aja nih. Bismillah bakal. Jangan kecil. Oh gitu. Tarik aja. Cowoknya bangunin dulu deh. Gimana mau dibangun dulu? Oke, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan saya dulu. Oke, sekarang bangun dulu, Mas, bangun. Ya, bangun. Cewek lu pingsan. Pingsan tuh. Ayo lo. Mas sering pingsan ya? Enggak sih. Belum makan kan? Badan panas banget loh. Emosi tadi, darah tinggi. Iya. Gimana? Serem amat. Serem banget. Kalau jangan begitu lu. Mau nangis. Dia udah menangis kayaknya. Udah menangis. Udah mau keluar air mata. Gimana dong? Mau gimana dong nih? Kasih emang. Mas, gimana? Lu bangun pakai minyak putih, gua nggak tahu bangun orang pingsan di mana. Ini kan biasa sulap. Pencet aja jempolnya ya. Mama Dah. kamu tuh lihat banget. Udah terpingsan lagi. Udah dia biar keluar. Aku udah berusaha yang terbaik lagi. Kalau tapi kamu nggak perlu bisa ngerti. Aku sendiri apa? Aku jujur sama aku. Kenapa sih mas kayak gini? Saya ngomong apa? Biar dia keluarin dulu, biar dia keluarin. Biar unek-uneknya keluar dulu. Biar dia ekspresin apa yang dia rasa. Aku tuh capek. Aku gak pernah sayang sama aku. Ternyata kamu ada yang lain di belakang. Coba kamu apa yang pengen kamu sampaikan, ngomong sama cowok kamu, apa yang pengen kamu sampaikan? Gak apa? Kamu mau nangis, mau jerit-jerit ya gak apa-apa, yang penting unek-uneknya Aku keluar. tadi jujur mas ngomong kalau Iya. dia tuh masih sayang sama mantannya. Mas, nangis. Sekarang dia udah jujur loh. Udah tahu semuanya. Dia udah tahu semuanya sama aku. Kamu mau? Kamu gak tahu. Aku sayang banget sama kamu. Sini mas, sini mas. Sini Mbak Ir. Oke. Tutupin.
nggak usah direlax lagi kali udah. Hah? Udah gini, apa yang pengen lo sampaikan? Devi. Setelah tahu semuanya kayak gini, sekarang dia pilih mau pilih saya apa dia. Kalau emang kamu lebih sayang sama dia, ya udah. Tapi kamu harus pilih sekarang, mau pilih dia ke aku. Ya sebelumnya minta maaf sih, jujur. Oke. Nggak suka sama Neng. Gini, kamu bilang suruh pilih Devi atau Siska gitu. Coba kamu ngomong nih, langsung deh sama cowok kamu. Kamu ngomong, biar semua orang tahu siapa kamu. Udah sebelumnya saya mohon maaf juga. Sebenarnya saya nggak sayang sama kamu. Saya udah terlanjur sayang sama Siska. Jadi udah jujur deh. Bersama. Cuman saya sebenarnya pengen ngomong dari dulu, cuman nggak tahu caranya gimana. Ini udah panas banget. Panasnya panas. Aduh. Kosong aja. Gini. Frankie gimana gitu? Mungkin untuk sekarang dia shock. Mungkin lu jangan ngomong gimana caranya. Dia udah jujur, nanti dia minta jujur, dia jujur. Bilang aja kalau sayang. Bilang sayang. Apa sih bilang berarti bilang sayang? Kita ini lagi. Neng gini aja nih. Apa? Aku milih Neng. Apa? Aku milih Neng. Milih Neng? Aku putusin Siska. Beneran nih aku. Oh bangun! Hah? Kenapa lo tiba-tiba bangun? Ya mas, kalau yang pertama beneran, tapi kalau yang kedua oh! Gue ngasih minyak nyong-nyong pantesan kagak ampuh ya. Tunggu. Jadi barusan pura-pura pingsan. Kenapa cewek lo ngomong, ya aku pilih kamu Neng, bangun. Pura-pura pingsan tuh? Enggak, kalau yang pertama beneran mas. Pura beneran? Kok bisa tahu pura beneran? Ya kan emang beneran pusing, aku lagi sakit mas. Wah, lu bohongin gua, lo Yayan pura-pura juga. Tapi badannya panas loh, Be. Ah, lu senyum-senyum bohong beneran. Itu mas, kalau yang pertama aku lagi enak badan, terus aku tuh penasaran juga dia tuh sebenarnya kayak gimana. Di belakangnya tuh aku bingung, dia bebeman tapi dilihat nggak boleh, bingung akunya mas. Ternyata Oke, merasa ketipu. Gini. enggak mas, kalau yang kedua tuh aku pengen lihat itu kayak gimana. Oke, sekarang kalau boleh jujur, apa yang lo sampaikan sama dia deh? Bisa Pingsan gitu ya? lagi dari sana. Mas pingsan lagi ya. Jadi lu jaga anak. Apa? Takutnya jangan Dia nggak ada rendeng ya. Dia gemas rendeng. Ya udah deh, aku milih kamu. Saya putusin. Terpaksa enggak? Ini terpaksa apa enggak? Lu jangan terpaksa. Hah? Cinta jangan terpaksa. Ini beda banget loh sama pengakuan lo tadi nih. Terpaksa apa enggak nih? Enggak. Yakin? Lo nggak pengen jujur aja? Salah aku di mana sih mas? Sampai kamu nggak bisa sayang sama aku? Aku selama ini udah bilang sama kamu. Salahnya lo suka pura-pura pingsan. Ya. Modus minta Udah dikasih kenceng banget angin. lagi, pukul-pukulnya kenceng banget. Apa tangan ini? apa, Be? Koyok-koyok, Gini. nggak pernah mukul dia, tapi aku kesel. Devi sama Frankie. Frankie. Dengar gue nih. Kejujuran tuh penting walaupun menyakitkan. Bener nggak Septi? Iya benar banget. Kayak Septi. Ada pengalaman. Ada kejujuran. Papa Fatona masuk KPK. Ya nggak apa-apa. Ya Kamu awalnya tahu ya kan. bohong. Walaupun itu menyakitkan ya Iya. kan. Tapi kamu bisa menghadapi itu, nggak Bisa hidup dalam nerima kepura-puraan. ya. Sekarang kamu mau hidup dalam kepura-puraan? Nah, tapi aku sayang banget mas sama dia. Iya tahu sayang. Coba lo ngomong sayang sama dia biar dia tahu. Aku sayang banget sama kamu. Curiga pingsan lagi, gue ketiban nih. Ya udah, Frankie, sekarang saran gue sih, saran gue lo jujur aja, karena lo tahu tadi dia Ya. pura-pura pingsan, lo tahu kan? Mending lu jujur aja Frankie daripada bohong. Jujur aja, kamu nggak sayang sama Neng. Jujur, jujur. Jangan pingsan lagi lu. Pingsan lagi gue gak mau. Lihat aja. Kalau sama jadi saudara. Aku sayang banget loh sama kamu. Coba kalau kamu ngomong dari awal, aku bisa terima. Kita udah setahun mas. Kamu mau balikan sama cewek yang udah nyakitin kamu. Aku yang di sini bener-bener sayang sama kamu telantarin. Lo pernah sayang sama dia nggak?
Pernah sayang sama dia nggak? Apa? Nggak pernah sedikit pun? Pelarian doang? Maaf ya. Ya cinta harus bisa menerima kenyataan. Tadi udah beneran. Kamu sama saya. Oh jadi berubah lagi? Kan dia jujur. Dia udah jujur. Tadi tapi kenapa dia bilang sayang sama aku, Mas? Apa? Kamu kasar sih. Karena kamu pingsan tadi. Itu tadi nampar. Biar kamu bangun. Katanya bener. Iya, Mas. Bangun, Mas. Bisa cinta sama Mas. Menurut kamu sih kamu harus menerima kenyataan ini loh. Mereka jujur. Kamu lihat Mas, kayak kamu pasti bakal ngianatin kamu. Oh gitu? Kalau kamu balik lagi sama aku gak bakal terima sama kamu. Ya udah dong, kamu gak ada lain loh. Tapi aku sayang Mas sama dia. Tapi aku sayang dia. Cinta tidak harus memiliki. Nih, dengar sekali lagi. Lo sayang sama dia nggak? Sebagai adik. Aku harus kayak gimana sih Mas biar kamu sayang sama aku? Lapisin deh, kasihan sama orang. Sayang banget sama kamu. Udah. Ya, Mas, aku tuh sayang banget sama kamu, Aku janji aku bakal berubah, Mas. Buat kamu apa yang ngasuhin. Cewek jangan begitu. Aduh. Udah. Hati, aku sayang sama kamu. Ini saya curiga lama-lama ntar kamu gila nih. Aku yang gila nggak gara-gara dia. Dia kenapa dulu? Morgan, kamu apain dia Morgan? Oke. Melihat apa yang dilakukan cewek lo ini. Sayang banget sama Oke, kita tanya untuk terakhir kalinya. Oke, lihat ini. Lihat Devi, silakan. Kamu katakan. Apapun jawabannya, dia udah melakukan seperti ini nih. Di kamar ya, Maaf, aku gak bisa terima kamu lagi. Aku lebih milih Siska. Apa sih bagusnya Siska, Mas? Dia udah nyakitin kamu. Aku mana pernah nyakitin kamu. Kasar sama kamu baru ini, Mas. Aku gak mau sama kamu. Kamu ketega sih Mas, aku kayak gini. Mereka semua ngeliat Mas, aku sayang banget sama kamu. Frustasi nih anaknya. Udah, tapi lo harus terima dong. Dia nggak bisa terima lo. Ini kan kenyataan yang harus lo hadapin. Udah. Menurut gue sih lo harus terima ini. Gimana? Dia terima? Tetap enggak? Tetap enggak juga? Hati nggak bisa dipaksain masalah. Udahlah, udah. Closing aja yuk. Closing. Gue yakin dia berkurang lagi. Oke, enggak. Gue yakin dia pura-pura. Udah, kita closing. Ayo closing yuk. Asik ada yang mau dicium Ciripang ini. Oke. Gue tanya sama cowoknya. Menurut lo dia pura-pura nggak? Pura-pura. Oke, tapi ini ada keputusan lo nggak mungkin jadi sama dia ya? Nggak mungkin ya? Frankie sayang Devi nggak? Sudah enggak? Sayang Siska, berarti dari sini resmi lo putus sama dia lo. Tapi bukan gue yang bikin putus ya? Emang lo pengen putus kan? Dari dulu pengen ngomong. Dari dulu. Oke. Oke. Aduh, ya udah. Septi, terima kasih Septi. Makasih. Salam buat Papa Fatona. Ya. Mama, terima kasih Mama. Septi, thank you. Makasih. Kamu juga penasaran. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di Susu.